janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau Dr. Salah menyebutkan harga kepala Nabi adalah 200, ya harganya 200. Di sana ada Nabi dan Abu Bakar. Kemudian nanti suku-suku itu ingin sekali mendapatkan unta karena banyak itu 200, ya kan sekali dapat 200 karena ada Rasul, ada Abu Bakar. Maka harga yang mahal, bayangkan unta 200. Dan kemudian nanti Nabi SAW bertiga, berempat sebenarnya, karena Rasul, Abu Bakar, kemudian nanti disebutkan ada Amir bin Fuhairah, ini pembantunya Abu Bakar, kemudian penunjuk jalannya Abdullah bin Uraikid. Tapi nanti kemudian ada tiga, karena Amir ada tugas, sementara tugas, tapi setelah itu kemudian nanti bertiga, hanya dengan penunjuk jalan. Nah, suku-suku itu semua ingin mendapatkan. Maka termasuk yang kisah kita sering tahu, kisah sering dengar adalah kisah Suraqah bin Malik. Saya bacakan penuturan Suraqah sendiri. Ini Suraqah sendiri yang menuturkan kisahnya. Jadi langsung, dan nanti, karena ini adalah sahabat radhiyallahu anhu. Karena nanti di ujungnya beliau masuk Islam. Suraqah menuturkan, qala Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu. Suraqah bin Malik berkata radhiyallahu anhu, lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, ja'ana rusul min kuffar Quraisy. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kami didatangi karena Suraqah itu bukan orang Mekah. Dia bukan Quraisy, bukan tinggal di Mekah. Dia dari satu suku namanya suku Bani Mudlij. Bani Mudlij itu Arab Badui. Nah, kalau Arab Badui itu berarti tidak tinggal di kota. Dia tinggalnya di padang pasir jauh. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, kami didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa akhbaruna annahum wada'u fi Rasulillahi wa sahibihi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka mengabarkan siapa yang bisa nangkap Muhammad dan Abu Bakar dikasih 200 onta. Ya, 200 onta, masing-masing kepala 100 onta. Itu menarik buat Suraqah. Suraqah salah satu kepala suku di suku Bani Mudlij. Apa berikutnya? Suraqah berkata, bainama ana jalis fi nadi qaumi. Suatu hari saya lagi duduk-duduk dengan masyarakat saya di tempat kami biasa kumpul di masyarakat Bani Mudlij. Idh ja'a rajulun minna, tiba-tiba ada orang datang. Dia datang mengabarkan, faqala ya Suraqah, wahai Suraqah, inni ra'aitu rokban salasa. Saya melihat ada rombongan 3 orang jumlahnya. Yasiruna ala tariq as-sahil, mereka berjalan menyusuri pantai. Ma arahum illa Muhammadan wa ashabah. Sepertinya itu Muhammad dan teman-temannya. Ya. Faqultu lahu, kemudian Suraqah menjawab, innahu laisuhum. Ya, innahum laisuhum. Kata Suraqah bukan itu, bukan Muhammad itu. Ya, ini unik ini, karena Suraqah mengatakan itu bukan Muhammad. Kemudian wa inna ma ra'aita fulana wa fulanan. Kata Suraqah itu yang kamu lihat itu paling fulan itu, bukan Muhammad itu. Ya. Wa dzalika li asrifa anhum wa afuza ana bil jaizah. Saya sampaikan seperti itu supaya teman-teman saya yang dengar yang lain itu enggak minat untuk ngejar, supaya saya yang mendapatkan 200 onta. Ayo Suraqah itu. Ya kan, dia pengen dapat onta, kan bilang itu bukan Muhammad, itu orang lain. Famakatsu qalilan, kemudian saya pura-pura santai di situ. Jadi karena itu bukan Muhammad, santai aja, saya pura-pura santai sebentar. Walamma kharaja man fil majlis qultu li jariyati. Maka ketika majelis itu bubar, kemudian saya segera pulang, saya berkata kepada budak saya, akhriji bi farasi wahbisiha alayya wara al-akamah li'alla yaraha ahadun min qaumi. Saya perintahkan ke pembantu saya itu, tolong kamu keluar bawa kuda saya, sembunyikan kuda itu di balik gundukan pasir itu, agar tidak ada seorang pun dari masyarakat ini yang melihat. Tsumma akhadtu rumhi, setelah itu dilakukan, saya mengambil tombak saya bawa tombak saya, wa kharajtu min dhahril bait. Kemudian saya keluar dari rumah itu enggak dari pintu. Kalau dari pintu kelihatan, saya lompat dari rumah saya. Wa haristu alla yarani ahad, dan saya sangat antusias untuk tidak ada seorang pun yang lihat saya. Pokoknya saya tutupi betul supaya dapat hadiah sendirian. Hatta ataitu farasi, sampai saya datangi kuda saya itu.
Faraqibtuha wa lahiqtu birraqb. Kemudian saya naiki dan saya bisa menyusul 3 orang itu. Dan ternyata betul Rasul. Abu Bakar dan penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqid. Wa akhrajtu qidahi allati astakhsimu biha. Ini keterlaluan orang kafir ini. Itu sambil ngejar itu mereka itu masih mengundi nasib. Jadi dia itu membawa al-qidah itu seperti tempat panah itu. Ya, itu dia punya anak panah di dalamnya. Begitu saya sudah dekat itu kata Suraqah, maka saya tarik satu anak panah. Untuk mengetahui nasib nih saya kalau ngejar ini dapat enggak gitu. Dengan cara mengundi nasib. Ini kemusyrikan. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ini namanya azlam. Ya, jadi mengundi nasib itu namanya azlam. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu kotor najis perbuatan setan maka jauhi. Oke. Fa kharaja sahm alladhi akrahu. Itu saya tarik itu anak panah yang keluar tuh waduh saya enggak suka ini tulisannya gitu. Jadi saya enggak suka. Kenapa enggak suka? Walladhi fihi innaka la tadurru. Karena anak panah yang saya tarik itu tulisannya adalah kamu tidak bisa mencelakai dia. Itu yang ketarik itu tulisannya itu. Kamu tidak bisa mencelakai dia. Fa'asaitul azlam wa taba'tus sayr. Saya abaikan ini, kemudian saya tetap jalan. Walamma kuntu qariban minhum sami'tu qira'ata Rasulullah SAW. Ketika saya sudah mendekat, saya mendengarkan Rasul lagi baca Quran tentu. Ini juga bagus perjalanan ya, membaca Quran. Wa huwa la yaltafit. Nabi itu enggak nengok sama sekali, enggak nengok ke belakang. Wa Abu Bakar yukthirut talaffud. Tapi Abu Bakar itu sering banget tengok kanan, tengok kiri, ke belakang. Karena Abu Bakar sangat takut kalau ada siapa-siapa yang mengejar di belakang. Tapi Nabi tidak pernah nengok, terus jalan. Ini kalau kita lihat di riwayat yang lain ya. Wallahu alam. Nabi itu pernah mengatakan salah satu mukjizatnya, kata Nabi, saya bisa melihat yang di belakang saya sebagaimana saya bisa melihat di depan saya. Ya. Kemudian wala maqtarabtu minhum sakhat yada farasi. Ketika saya sudah mendekat, kemudian jatuhlah kuda saya, kakinya terperosok tuh, bagian depan 2 kakinya terperosok. Wa ghassata fil rimal, dia masuk dalam pasir. Fa wasabtu anha hatta la udha. Saya lompat dari kuda saya supaya saya tidak cedera. Tsumma zajartuha fanahadat. Kemudian kuda saya suruh berdiri, kemudian dia baru bisa berdiri. Walam takat tukhriju yadaiha. Tapi dia susah sekali mengeluarkan tangan yang terperosok dalam pasir. Walam mastawat qa'imatan idza li'athari yadaiha dukhanun sa'idun fis sama. Ketika dia berhasil berdiri dan mengangkat kedua kakinya kuda itu, begitu dia tarik, ternyata keluar asap dari bekas lubangnya itu, asap yang naik ke langit. Fastaqsamtu bil azlam. Kemudian saya undi nasib saya lagi. Ini undiannya kedua nih, saya undi nasib saya lagi. Fa kharaja sahmul ladzi akrah. Yang keluar isinya saya enggak suka juga karena isinya sama. Innaka la tadurruhum. Kamu tidak bisa mencelakai mereka. Jadi sama. Falam astajib lil azlam. Tapi saya saya abaikan ini undian ini, saya jalan terus saja. Falamma qtarabtu minhum, saya kejar lagi, kemudian begitu saya mendekat, sakhat yada farasi wa ghassata fir rimali marratan tsaniyah. Sama. Kudanya jatuh terperosok, tangannya masuk lagi ke dalam pasir. Kemudian dia mengatakan fa'alimtu annahu mamnu'un minni wa annani lan asila ilaihi wa annahu zahirun mansur. Luar biasa ya, Arab Badui tapi dia memiliki analisa. Begitu sudah 2 kali, kemudian kejadian kok sama, apalagi didukung oleh anak undian tadi itu, maka setelah itulah kemudian dia berkata, saya tahu bahwa berarti ini Muhammad dan rombongannya ini dijaga. Ini enggak mungkin, dan saya tidak mungkin bisa menyentuh mereka. Dan di sini saya tahu annahu zahirun mansur, bahwa dia suatu hari akan muncul besar dan ditolong, mendapatkan kemenangan. Itu kesimpulan dia. Karena itu kesimpulannya, maka Suraqah berpikir jauh ke depan. Apa yang dia pikirkan? Ini berarti ini orang tidak bisa saya cederai, tidak bisa saya sentuh. Ini orang ada yang melindungi.
dan dia akan menjadi besar di kemudian hari. Maka karena saya sekarang berbuat jahat, bisa jadi saya tidak aman di kemudian hari. Akan dicari nama saya ini. Maka dia mempunyai pemikiran yang jauh, Suraqah ini. Fanadaituhuma bil aman. Maka saya teriak-teriak, saya panggil-panggil, dan saya minta keamanan. Ini unik ini. Tadi barusan dia ngejar, artinya Nabi Muhammad yang terancam keamanannya. Gara-gara kaki terperosok, dia berteriak minta dia, tolong kasih saya aman. Jadi minta perjanjian aman. Karena Suraqah berpikir ke depan jauh. Fawaqafali. Maka kemudian Nabi dan Abu Bakar berhenti ya untuk menunggu Suraqah datang. Wa qultu intadhira, tunggu saya mendekat. Wal intadhira wallahi la udzikuma wala ya'tikuma minni syai'an takrahani. Tunggu, kata Suraqah, tunggu. Demi Allah saya tidak akan menyakiti kalian berdua. Ya, dan kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang tidak kalian suka dari saya. Oke. Wa qultu lir Rasul. Kemudian begitu dia mendekat, dia berkata pada Rasul, "Inna qaumaka qad ja'alu fikum ad-diyah wa akhbartuhu bi akhbarin nas." Suraqah mengatakan masyarakatmu, itu masyarakat Mekah ya, itu sudah melelang kepalamu. Ya kan? Dan kemudian Suraqah memberikan kabar sangat banyak buat Rasul. Indah banget ya. Jadi cara Allah menghadirkan berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui musuh yang tadi berangkat berencana memusuhi, di tengah perjalanan berubah menjadi pembela Nabi SAW. Belum masuk Islam. Wa aradtu alaihi mazad wal mata. Ini keren banget. Kemudian kata Suraqah, saya menawarkan bekal saya. Kan dia bawa bekal-bekal makanan itu. Itu saya tawarkan, ambil ya. Dan semua barang yang saya punya ini apapun silahkan diambil. Ini sekali lagi belum masuk Islam ya. Falam ya'khudha minni syai'an. Tapi beliau berdua nggak mau ngambil sedikit pun. Nggak ada yang diambil sama sekali. Wa qala li Rasulullah SAW, ikhfi anna. Rasul kemudian berkata pada Suraqah, sembunyikan semua informasi tentang kami. Tidak, itu permintaan cuma itu saja, permintaan kami. Tsumma sa'altu Rasulullah SAW an yaktuba li kitab muwada'ah wa aman amanu bih. Kemudian saya minta kepada Rasulullah SAW ya untuk menulis sebuah surat yang isinya adalah memberi rasa aman untuk Suraqah. Ya, maka kemudian tulisan itu dibuat tulisannya. Itu surat itu dipegang Suraqah, bahwa bunyinya adalah Nabi memberi keamanan buat Suraqah. Ini dahsyat ini. Ini kan bagaimana Nabi Muhammad itu dalam keadaan terancam, tapi Suraqah sudah tahu bahwa dia akan besar. Maka mending saya sekarang minta aman. Mending minta aman saya sekarang. Ini ajaib ini, kan? Wa nadhara Rasulullah SAW ila dzira'i. Kemudian setelah dituliskan itu, kemudian Nabi ngelihat ke lengan saya. Ini lengan saya. Wa qala li. Kemudian Nabi berkata, ka'anni bika qad ulbista siwarai Kisra. Saya kok kayaknya ngelihat di tangan kamu ini suatu hari akan dipakaikan gelang Kisra. Wah, itu ajaib, Arab Badui, ya kan? Arab Badui bukan siapa-siapa ya kan, orang Quraisy nggak pernah bermimpi. Orang-orang Arab itu kalau sowan ke Kisra, pembesar Persia itu tidak bisa dekat. Dalam jarak dekat enggak, itu jaraknya bisa belasan meter di belakang sana. Itu aja udah bangga mereka. Ya, sudah bangga mereka itu. Karena begitulah Kisra itu, artinya pembesar tinggi di dunia saat itu. Kata Nabi, ini janji aneh. Kalau ini kalimat Nabi didengar tanpa iman, kita akan bilang ini orang gila, ini khayalan. Kan Arab Badui, hubungan juga tidak ada. Bagaimana jalannya? Bagaimana ceritanya? Kan nggak ada jalannya. Maka teman-teman dirahmati Allah SWT, kalau sudah itu janji Allah dan Rasulnya, maka jangan berpikir jalan. Jangan berpikir ini caranya gimana ya? Kan ini nggak ada hubungannya. Sebabnya apa? Bagaimana kita bisa mendapat? Jangan pikirkan itu. Karena Allah itu yang memberikan hukum bahwa di dunia itu adalah sebab akibat. Harus kita lakukan sebab agar kita mendapatkan akibat yang baik. Kan begitu? Tetapi karena Allah yang menciptakan sebab dan Allah yang menciptakan akibat, maka Allah mampu untuk menghadirkan akibat tanpa sebab.
Betul kan? Contohnya Maryam. Di mana-mana seorang anak lahir dari ayah dan ibu. Itu kan secara umum. Tapi Allah mampu menghadirkan anak, yaitu Isa, dari Maryam tanpa sebab punya suami. Allah SWT. Maka ketika Nabi SAW mengatakan itu perlu dibaca, perlu dilihat dengan kacamata iman. Kemudian, wa madza Rasulullah SAW ila Madinah. Kemudian Rasulullah SAW terus bergerak ke Madinah. Wa udtu ana ila qaumi. Kemudian saya kembali ke masyarakat saya. Wa kullama ara unasan yabhatsuna an Rasulillah SAW asrifuhum anis sayri fi dzalika thariq. Setiap saya melihat ada orang-orang yang kelihatan lagi nyari Nabi Muhammad, mereka lagi nyari di padang pasir, saya lihat mereka lagi nyari Nabi, maka saya akan palingkan mereka agar mereka enggak melanjutkan pencarian dengan cara wa aqulu lahum laqad kufitumuhu fa ana qadimun minhu. Ya, saya selalu kalau ketemu orang yang kelihatan nyari akan saya bilang, udah gak usah nyari, percuma. Saya sudah menemukannya. Enggak bohong dia ya. Jadi karena tadi janji ke Nabi bahwa saya akan menyembunyikan berita tentang kau, maka setiap dia ketemu orang yang mencari Nabi, maka dipalingkan dengan mengatakan, saya ini baru datang nemuin Muhammad, jadi saya sudah ketemu Muhammad itu. Jadi sudah cukup, kalian sudah pulang saja. Baik. Nah, itu kisah tentang Suraqah. Dan kemudian itu kan hijrah Nabi SAW, ya kan? Dan setelah itu kemudian ada peristiwa menarik, itu berarti tahun 1. Kemudian ada peristiwa menarik tahun 8. Tahun 8 Hijriah waktu Fathu Makkah. Ya, waktu Fathu Makkah. Di waktu Fathu Makkah teman-teman, itu kan di waktu Fathu Makkah kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang, kemenangan yang sangat besar, sehingga orang-orang Mekah dan sekitarnya, suku-suku itu semua tunduk dan takluk, tentu dalam ancaman karena suku Bani Mudlij itu nggak lama juga pasti akan didatangi tentara muslimin. Maka Suraqah begitu Nabi menang di Mekah dengan keadaan gemilang, maka Suraqah langsung datang ke Mekah, pengen menemui Nabi, dan dia membawa surat tadi itu. Suraqah benar bahwa Muhammad akan besar dan menang. Dan maka begitu dia berlari menuju ke Nabi, langsung dicegat oleh sahabat karena bahaya, ini orang asing nggak tahu siapa. Begitu dicegat, kemudian dia berteriak-teriak mengatakan, Muhammad, ini saya Suraqah, ini surat yang waktu itu kamu tulis. Maka Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, yaum wafa wabir udnu. Kata Nabi, ini adalah hari untuk menepati janji dan hari kebaikan. Sini mendekat. Sini mendekat. Jadi ini adalah hari untuk menepati janji. Dan makanya Suraqah kemudian diamankan. Kata Nabi, kamu aman karena surat saya sudah janji bos, kamu aman, gak akan saya ganggu. Dan itu justru membuat Suraqah masuk Islam. Jadi dia membuat Suraqah bin Malik kemudian menyatakan keislamannya. Dan Suraqah kemudian karena dia masuk Islam, Suraqah itu dicurigai oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu curiga pada Suraqah karena dan bahkan Abu Jahal itu mewanti-wanti sukunya Suraqah, itu Bani Mudlij, agar hati-hati dengan yang namanya Suraqah. Dan nanti dijawab oleh Suraqah dalam syair juga. Ini Abu Jahal mengeluarkan syair, dijawab oleh Suraqah dengan syair. Dan seterusnya. Kemudian nanti itu kisah Suraqah dengan di tahun 8 Hijriah. Dan kemudian kisah tentang janji ini kan janji yang aneh sebenarnya. Janji aneh, janji yang besar ini kemudian terbukti di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu itu di masa Umar radhiyallahu anhu. Ketika muslimin berhasil menaklukkan Persia sampai ke ibu kotanya di kota Madain. Kemudian muslimin berhasil menguasai istana Persia. Kemudian diambillah berbagai macam kekayaan istana. Sampai kemudian salah satu yang didapat adalah Siwaroi Kisra. Ada 2 gelang, ya, 2-nya Kisra. Dan kemudian begitu itu diserahkan kepada Umar Khalifah di Madinah, ya kan? Khalifah Umar di Madinah, maka
lihat teman-teman, ini kalau diukur kurang lebih jarak antara Nabi memberi janji sampai terbukti janjinya kurang lebih 16 tahun. Kalau tadi yang depan tadi tentang Khabbab itu kurang lebih 20 tahun. Ini 16 tahun. Begitulah. Jadi orang beriman itu 16 tuh biasa buat orang beriman. Ya, kita tahu bahwa ada janji Allah dan Rasulnya yang kejadiannya baru sekian abad. Ya. Tapi terjadi persis seperti yang disampaikan. Ya, bahkan bukan bahasa kiasan. Baik, kemudian ketika harus dikumpulkan itu ghanimah harta rampasan perang dari Persia di Madinah, kemudian karena Umar dan tentang bahwa Nabi menjanjikan kepada Suraqah akan memakai gelang Kisra, itu ternyata setelah itu tersebar di kalangan sahabat. Gara-gara tadi itu yang dia di tahun 8 Hijriah itu. Ya, itu kemudian tersebar di kalangan sahabat bahwa Nabi berjanji pada Suraqah. Jadi mereka tinggal nunggu tuh. Ya, artinya Suraqah tidak akan mati, ya kan? Berapapun usianya tidak akan mati sampai Persia ditaklukkan. Sampai zaman Umar. Dan itu sudah kurang lebih 16 tahun ya. Janji Nabi terbukti yang kali ini 16 tahun. Kemudian begitu dikumpulkan, kemudian Umar minta Suraqah maju di hadapan semua sahabat. Ini pundi-pundi kekayaan luar biasa, dengan semua kekayaan luar biasa. Kemudian Umar minta Suraqah maju. Suraqah maju. Kemudian Suraqah, semua sahabat melihat itu, menyaksikan. Suraqah itu diberi siwaroi Kisra. Disuruh pakai gelangnya itu. Kemudian bahkan ini, celana, baju, kemudian pedangnya Kisra sampai ini sabuknya. Sampai sabuknya. Itu semua diserahkan pada Suraqah, kemudian kata Umar, pakai semuanya. Jadi bayangkan Arab Badui, kan? Kemudian memakai semua aksesorisnya pemimpin terbesar di muka bumi. Qul ya Suraqah, katakan Allah Akbar. Suraqah berkata Allah Akbar. Kemudian Umar berkata, Qul ya Suraqah, alhamdulillah. Katakan Suraqah alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi salabahu ma Kisra ibn Hurmuz. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil 2 gelang ini dari Kisra bin Hurmuz. Wa albasahuma Suraqah ibn Malik a'rabiyan min Bani Mudlij. Yang kemudian sekarang Allah kenakan itu, Allah pakaikan itu di tangannya Suraqah bin Malik, hanya seorang Arab Badui dari Bani Mudlij. Ya. Kemudian Umar, jadi dia sudah lengkap pakai gelang, bisa dibayangkan ya, bawa pedang ini, kemudian celana, kemudian pakai sabuknya Kisra, sampai pakai sendalnya Kisra. Jadi Umar itu juga unik. Di hadapan banyak sahabat itu disuruh jalan-jalan. Suraqah maju, jalan ya. Balik. Jalan bolak-balik ini. Jadi untuk lihat itu luar biasa ya kan, membanggakan. Kemudian Umar kemudian mengatakan, laukana alaika fihi hadza min mata'i Kisra wa ali Kisra kana syarafan laka wa liqaumik. Kalau ini barang-barang ini kau bawa pulang, pasti ini adalah merupakan kemuliaan, kebanggaan bagi kamu dan bagi kaummu. Kemudian Umar mengatakan, inza, tapi sekarang kamu lepas pakaian itu. Ya sudah, dilepas oleh Suraqah pakaian itu, dan artinya bahwa 16 tahun janji Nabi betul-betul terbukti, dan persis terbukti seperti kalimat Nabi. Ya, seperti kalimat Nabi bahwa 2 gelang yang sangat legendaris yang diketahui oleh seluruh manusia yang pernah bertemu Kisra, ya kan, bahwa itu ternyata ujungnya adalah dipakaikan oleh Allah untuk seorang Arab Badui dari Bani Mudlij, yaitu Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu.